Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, di hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari hidup kami. Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Saatnya kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi tertanam di setiap loh hati kami, lalu kami renungkan dan memberlakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dengan perikop pembacaan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dengan tema yang kita renungkan hari ini, kebencian membawa kehancuran. Tema kita, kebencian membawa kehancuran. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, secara khusus 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15 mengingatkan bahwa sebagai orang percaya tidak perlu heran jika dibenci oleh dunia, karena orang percaya sudah ada dalam kehidupan baru. Kita bisa lihat pada ayat 13, sebab kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 14, orang percaya yang hidup saling mengasihi sudah bebas dari kehidupan dalam dosa dan maut. Orang yang hidup saling mengasihi sudah ada dalam kehidupan baru, tidak lagi dikuasai maut atau kematian, melainkan hidup. Orang yang tidak mengasihi tetapi membenci orang lain sesungguhnya adalah orang mati. Sebaliknya, orang yang senantiasa mengasihi orang lain, ia adalah orang yang hidup. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang tidak mengasihi tetapi membenci orang lain, sesungguhnya dia adalah seorang pembunuh, karena dia sendiri sudah ada dalam maut atau kematian. Orang seperti ini tidak memiliki kehidupan kekal pada dirinya. Karena itu, sikap mengasihi pun tidak ada pada dirinya. Orang percaya dapat saling mengasihi karena pada dirinya ia telah memiliki kehidupan kekal oleh pengorbanan Kristus yang menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman dan roh, orang percaya hidup dalam kebenaran dan dapat menyatakan kasih Allah melalui hidupnya, dan kasih itu dapat diwujud nyatakan kepada orang lain. Sedangkan kebencian membawa kehancuran, tetapi kasih membawa kehidupan. Sebagai orang percaya, marilah kita memilih untuk hidup dalam kasih, mengampuni, dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia. Saya percaya bahwa lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Yesus telah mati, bangkit. Yesus telah menebus setiap kita dari dosa. Oleh sebab itu, ketika kita dianugerahkan kehidupan dan keselamatan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tidak lalu daripada pendengaran kita,
tetapi kita memberi hidup kita dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau belajar hidup taat setia seperti Yesus yang taat sampai mati di kayu salib, hanya untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, ketika kita telah memperoleh anugerah, kita telah memperoleh kasih dan keselamatan itu, biarlah kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kasih itu besar dalam kehidupan kita, kebencian tidak ada. Tetapi kalau tidak ada kasih, maka kebencian itu menguasai hidup kita, sehingga tidak ada kedamaian. Yang ada hanyalah kebencian, sebab kebencian itu membawa kehancuran. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk mampu memberlakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebab saya percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan keselamatan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami terus hidup dalam kasih dan melakukan titah dan kehendak Tuhan. Biarlah dimanapun kami ada dan bekerja, lewat kehidupan kami menjadi orang-orang yang senantiasa menunjukkan kasih Allah yang nyata di setiap hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kafah Sukacita di hari ini, Tuhan terus memberkati kehidupan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan di tempat di mana kami ada dan bekerja. Biarlah dari hidup kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.